Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Wahyuni, NIM 22033082 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik dan turun. Sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Unsur kalimat terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi sebagai kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan atau memfokuskan suatu makna, memperjelas pikiran ungkapan, dan membentuk kesatuan pikiran. Terdapat ciri-ciri subjek. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, berupa kata benda atau nomina atau frasa nomina. Yang ketiga, disertai dengan kata itu. Yang keempat, didahului kata bahwa. Yang kelima, disertai dengan pewatas. Dan yang keenam, tidak didahului preposisi. Yang kedua, predikat. Predikat dalam kalimat berfungsi sebagai membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk, dan menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Yang ketiga, menegaskan makna. Yang keempat, membentuk kesatuan pikiran dan sebagai sebutan. Adapun ciri-ciri predikat. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa, atau melakukan apa, atau bagaimana. Yang kedua, berupa kata adalah atau iyalah. Yang ketiga, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Yang keempat, dapat didahului dengan keterangan aspek. Contohnya, akan, sudah, sedang, selalu, dan hampir. Yang kelima, dapat didahului keterangan modalitas. Contohnya, sebaiknya, seharusnya, seyogianya, mesti, selayaknya, dan sebagainya. Yang keenam, predikat dapat berupa kata atau frasa benda, kata kerja, sifat, atau bilangan. Selanjutnya, objek. Pada kalimat objek berfungsi sebagai kalimat dasar. Pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna kalimat dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek yaitu berada langsung di belakang predikat, dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, dan tidak didahului kata depan. Selanjutnya, ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-cirinya yaitu terletak di belakang predikat, tidak didahului preposisi, dan dikategorikan katanya dapat berupa kata benda,
kata kerja, atau kata sifat. Selanjutnya, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-cirinya yaitu bukan unsur utama. Yang kedua, posisi keterangan tidak terikat atau dapat berpindah-pindah. Yang ketiga, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan pengganti nominal. Yang terakhir, dapat berupa keterangan tambahan dan berupa aposisi. Kalimat dasar. Kalimat dasar sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa dan memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap dan berurutan, serta tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran, menurut Alwi 2010. Perubahan yang terjadi dalam kalimat dapat berupa perubahan urutan unsur atau perubahan bentuk kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, menurut Sugono tahun 2009. Pola dasar kalimat. Yang pertama, pola SP, menggunakan unsur subjek dan predikat. Contohnya, kamu pintar. Yang kedua, pola SPO, menggunakan unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Vita sedang menyapu. Selanjutnya, pola SPPL, menggunakan unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, Arif sangat rajin belajar. Yang keempat, pola SPCAT, yaitu menggunakan unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, mahasiswa itu mencari buku di perpustakaan. Yang kelima, pola SPOPL, menggunakan unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, guru meminta muridnya supaya lebih teliti. Yang keenam, yaitu pola SPOCAT, menggunakan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Vita sedang menyapu di kelas atau kelas. Sekian dari saya. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.